dan sinkronus maupun asinkronus ini sangat memberikan manfaat ya Pak. Eh, dan memberikan banyak wawasan juga sebagai untuk dijadikan sebagai bekal ASN ke depannya, Pak. Terima kasih, Pak. Sih. Ya, plus untuk kita semua Bapak Ibu ya, telah berbagi pengalaman. Saya ingin mengambil satu kasus ini Bapak Ibu. Bapak Ibu sebagai ASN, sebagai ASN itu kita sebagai ASN itu bekerja bersikap didasari pada apa Bapak Ibu? Pada regulasi, pada nilai-nilai. Bagaimana pendapat Bapak Ibu jika ada tempat ibadah menggunakan pengeras suara sehingga sampai tetangga sebelah, maksudnya tetangga daerah gitu ya, mendengar, kemudian protes. Bagaimana sikap Bapak Ibu? Atau menggunakan pengeras suara di luar waktu-waktu ibadah, menggunakan pengeras suara di luar waktu-waktu ibadah yang bagi umat beragama yang lain itu kemudian menimbulkan sikap penolakan. Sebagaimana sikap Bapak Ibu sebagai ASN Kementerian Agama? Halo, halo. Tadi saya ngomong nggak anu ya, off ya, Dengar, Pak. Kedengeran, Pak. kedengeran. Baik. Apa kasusnya tentang apa Pak? Suara apa? Pengeras suara di Ya, luar jam ibadah dan ya, terlalu keras, Pak. ya. Silakan Pak Torik. Gimana pendapat Pak Torik sebagai ASN Kemenak? Kalau menurut saya sih Pak, eh, sebagai ASN Kemenang itu kan kita tidak hanya menaungi dari satu agama saja ya. Jadi secara keseluruhan atau secara garis besar itu Kemenang juga mewadahi agama-agama yang ada di Indonesia. Nah, oleh karena itu ketika ada penolakan atau ada yang tidak terima ketika ada suatu pengeras yang dilantunkan ketika tidak jamnya yang diharuskan itu berarti yang menggunakan pengeras itu harus introspeksi dulu, terlebih dahulu Pak. Artinya Oke, kalaupun misalkan jamnya tidak sesuai dengan jamnya, tidak menutup kemungkinan juga agama-agama yang lain juga melakukan protes terhadap itu. Jadi dari satu sisi juga harus saling menghargai sih Pak. Itu dari saya. oke. Baik. Ada lagi yang ingin berkomentar? Pak Syafiq, saya tunjuknya yang bapak-bapak ini. Biasanya bapak-bapak itu menjadi pengurus tempat ibadah. Ya. Saya menyebut tempat ibadah itu supaya umum ya, supaya umum. Pak Syafiq, gimana Pak Syafiq? Pak Syafiq sudah tadi ya. Pak Rinanda, Pak Rinanda. Baik, Sila Pak. Pak Rinanda. Jika terjadi hal seperti itu, tentunya sebagai ASN Kementerian Agama, kita satu ya, tadi sesuai regulasi kan memang sudah ada regulasinya, Pak ya. Sependek saya tahu itu maksimal 100 dB, 100 desibel. Nah, ya yang bisa kita lakukan adalah melakukan sosialisasi dan edukasi, Pak. Sosialisasi, edukasi, dan advokasi ke masyarakat sekitar dan pengurus masjid bahwa yaitu Pak, pengeras suara maksimal 100 dB.
dan menjelaskan kalau pengeras suara yang terlalu keras ini bisa mengganggu ketertiban seperti itu, Pak. Baik, ya seperti itulah ASN Kemenak ya. Jadi ketika ada masalah-masalah sosial keagamaan, kita lihat nih di Kemenak ada regulasi apa tidak, kan? Kita menjadi penengah, jadi penengah berdasarkan regulasi, berdasarkan regulasi. Bapak Ibu pernah dulu ketika awal ya SE nomor berapa Bapak Ibu tentang itu tentang pengeras suara itu SE nomor berapa? Masih ingat? Ketika 5/2022, Pak. ya, pernah enggak Bapak Ibu mendengar mendengar isu atau mendengar kesalahpahaman dari masyarakat bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama melarang penggunaan pengeras suara? Apakah pernah mendengar itu dari sebagian masyarakat kita yang salah paham? Pernah, pernah ya. Jadi memang ketika ada SE itu dipublikasikan, diedarkan, ada sebagian masyarakat kita itu yang melihat, yang memahami bahwa pemerintah melarang penggunaan pengeras suara. Saya waktu itu ada di jemaah di kampung saya. Jadi yang beredar itu Bapak Ibu, yang beredar informasi bahwa penggunaan pengeras suara itu dilarang. Sebetulnya bukan dilarang. Waktu itu saya sampaikan di grup itu bahwa penggunaan pengeras suara itu diatur, tempat-tempat ibadah itu diatur dengan kekerasan tidak melebihi dari 100 desibel, tidak melebihi dari 100 desibel. Jadi bukan dilarang tapi diatur. Saya sampaikan hal itu Bapak. Saya sampaikan mengenai pemahaman atas regulasi SE nomor 5 tahun 2002 di grup jamaah. Nah, dengan cara seperti itu kita memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat. Hal ini tujuannya apa Bapak Ibu? Terkadang ada pihak-pihak yang memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat itu untuk apa? Untuk tujuan-tujuan yang tidak baik. Tujuan-tujuan yang tidak baik. Seperti halnya soal moderasi beragama. Ketika awal Menteri Pak Lukman Hakim menggagas tentang moderasi beragama, sebagian masyarakat itu salah paham ya kan? Wah ini agama baru. Wah, ada yang menganggap ini agama baru, ada yang menganggap itu kesesatan, ada yang menganggap ini program titipan asing dan sebagainya. Dan saya mendengar persis di depan mata saya, di depan saya waktu itu yang cerita, yang ceramah itu bukan orang Kemenak. Ya ceramah moderasi beragama itu begini. Padahal yang dimoderasi itu bukan agamanya, tetapi cara orang beragama, para pengikut agama, agar kembali kepada esensi ajaran agama yang moderat. Karena dari sananya dalam tanda kutip, dari lahirnya agama itu memang moderat. Tetapi ketika agama itu sampai kepada pengikutnya, kepada umatnya, oleh karena adanya kurang dalamnya cara memahami agama, maka berpotensi melahirkan cara beragama yang ekstrim. Nah, tujuan moderasi beragama adalah apa? Mengembalikan cara beragama yang ekstrim, baik ekstrim kanan terlalu berpegang teguh pada teks maupun ekstrim kiri yang lari dari teks untuk kembali ke tengah. Jadi banyak beberapa waktu yang lalu itu kebijakan-kebijakan dari Kemenak itu ketika diedarkan, ketika dipublikasikan, ada sebagian masyarakat yang salah paham. Nah, peran kita Bapak Ibu memberikan pemahaman yang benar berdasarkan regulasi. Nah, baik Bapak Ibu yang saya hormati, di sinkronus yang ketiga ini, Bapak Ibu, kami undang Bapak Ibu untuk mendiskusikan kasus bagaimana cara mengimplementasikan nilai dasar berakhlak itu di dalam
aktivitas di dalam pekerjaan sehari-hari. Nah, di dalam kasus itu nanti ada cerita Bapak Ibu. Bapak Ibu analisis. Ya, analisis setiap cerita, setiap kalimat yang menunjukkan implementasi diri berakhlak. Saya akan share kasusnya ya. Untuk kelompok 3 menganalisis kasus 3, kelompok 2 menganalisis kasus, kelompok 4 menganalisis kasus 4. Nah, caranya Bapak Ibu, caranya Bapak Ibu tidak perlu membuat deskripsi baru. Cukup di copy paste saja. Di copy paste kalimat yang menunjukkan implementasi salah satu berakhlak. Saya perlihatkan contohnya ya. Silakan diunduh, kelompok 3 mengunduh kasus 3, kelompok 4 mengunduh kasus 4. Jadi nanti Bapak Ibu menggunakan kertas kerja ini, kertas kerjaan di sini, Bapak Ibu copy paste saja, di copy. Kalimat yang menunjukkan mengimplementasikan nilai berakhlak. Contoh, ada nilai berorientasi layanan. Terlihat dari kalimat apa? Indikatornya apa? Mencatat kota keluarga yang terdampak lalu menghubungi mereka satu persatu. Jadi cukup di copy saja, tidak perlu membuat deskripsi baru, ya. Di copy saja, tidak perlu membuat deskripsi baru. Cukup di copy yang pokok-pokok saja Bapak Ibu. Tidak perlu satu alinea panjang, tapi pokok kalimat intinya saja. Kalimat inti yang menunjukkan implementasi berakhlak. Ini penting untuk semakin kita memahami cara mengimplementasikan. Dan tujuannya apa? Tujuannya sebagai bekal untuk membuat rancangan aktualisasi nantinya. Oke. Baik, silakan Bapak Ibu unduh. Kemudian kertas kerja ini juga diunduh. Lalu untuk diskusi kami beri waktu kurang lebih 20-30 menit ya. 20-30 menit. Bapak Ibu berdiskusi. Di Zoom ada berapa ruang nih? Ada ruang. Oh, sudah ada. Untuk kelompok 3 tetap di ruang ini. Kemudian untuk kelompok 4 masuk ke ruang 1B. Ke ruang 1B. Di breakout room 1B. Ya. Untuk kelompok 4 tetap di ruang ini. Untuk kelompok 3 di ruang ini. Untuk kelompok 4 ke ruang 1B. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Ya, halo? Oke, silakan untuk kelompok 4 bisa masuk ruang 1B dengan membawa kasus nomor 4, kasus 4. Ketua kelompoknya siapa? Saya Pak, Tim. Ya, dipimpin ya, silakan diunduh. Bisa menggunakan Google Docs. Jadi nanti bisa masing-masing bisa mengisi. Misalnya nih, untuk Pak Rinanda akan menganalisis, mencari kalimat yang menunjukkan berorientasi layanan. Kemudian Bu Habibah mencari kalimat yang menunjukkan akuntabel.
Bu Sylvia mencari kalimat yang menunjukkan aku kompeten dan seterusnya. Dibagi seperti itu ya. Silakan Pak Dinanda dipimpin. Saya akan berkeliling ke Baik, Pak. kelompok yang lain. Oke, selamat sore teman-teman. Ini Google Drive-nya sebentar aku buat, terus aku share di grup ya. Mbak Meriska sehat, Mbak. Oke, udah aku share di grup, monggo dicek. Teman-teman dibaca dulu aja kali ya, 2 menit gitu, 3 menit. Terus coba kita analisa mana yang terkait masing-masing nilai dari grafik. Oke teman-teman, kalau ada yang udah nemu, monggo nggak apa-apa diisi aja di Google Drive-nya. Misalnya tadi apa, kayak Rudi salah satu pihak yang menjembatani komunikasi, paragraf keempat antara pimpinan. Berarti dia termasuk nilai nilai apa sih? Kolaboratif, gitu ya.
Betul, Pak. Yang kompeten di sini dijelaskan yang bagian ketika program baru seperti digitalisasi arsip dan pelatihan dari mulai dilaksanakan, Rudi menjadi orang pertama yang mendaftar dan mendorong teman-temannya untuk ikut berpartisipasi. Di situ kan kalau kompeten kan mengasah keterampilan agar bisa ahli di bidangnya, yakni berproses lah. Mbak, di copy aja nggak apa-apa, Mbak. Langsung. Ya kan apa diminta copy satu kalimat gitu ya. Oke. Nggak usah diketik, di copy aja nggak apa-apa. Ntar aku buatin kotaknya. Biar adaptif, oke. Kompeten, harmonis. Eh, ini diurutin aja berarti. Oke. Kayaknya perlu ditulis ini kali ya. Paragraf berapa gitu ya. Biar kita nggak
Eh, teman-teman, kita 5 menit lagi selesai pilih kata-katanya, terus sisa waktunya kita coba bahas sebentar ya dari hasilnya ya. Akuntabel, akuntabel.
Udah cukup atau masih kurang? Ya, Bapak Ibu, kita break dulu. Saya kira untuk diskusinya cukup. Kita break dulu 15 menit untuk sholat asar ya. Setelah itu jam Baik, Pak. 3 lebih 15 menit pas kita masuk lagi. Baik, kita break dulu. Baik, Pak.
Oke, teman-teman, itu yang di Google Drive sudah semua kah atau ada yang masih mau ditambahkan lagi? Mau ditambahin lagi nggak Mbak Meriska? Udah, cukup, cukup. Udah Mbak Ki, lagi nggak? Udah, Pak. Sudah, silakan kembali ke ruang 3 dan 4 ya. Pemain room, breakout room 3 dan 4. Oh, ini sudah 34 ya. Nanti Ini kelompok yang iya satu Pak, ini nanti. Ya, ya, sebentar. Saya panggil kelompok yang satu. Mbak Susi. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati. Untuk diskusi saya kira cukup ya. Kita simak pemaparan hasil diskusi, analisis kasus. Kita mulai dari kelompok 3. Silakan kelompok 3. Baik Pak, apakah share screen-nya terlihat Pak? Sudah terlihat. Oke. Eh, Baik, selamat sore Pak Subhan, eh, Bapak Ibu, rekan-rekan Lajar semuanya. Izin menyampaikan terkait hasil diskusi analisis kasus implementasi berakhlak pada tugas kelompok sore hari ini. Yang pertama, yang pertama ada terkait nilai dasar berorientasi layanan. Yang pertama kita menemukan beberapa tindakan dari Rudi yang mencerminkan berorientasi layanan. Yang pertama, Rudi memahami bahwa keterlambatan pengiriman dokumen dapat menghambat proses pencairan dana yang akan berdampak pada masyarakat. Ini terlihat pada paragraf ke-8. Lalu juga menyampaikan bahwa segala perubahan bertujuan mempercepat pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan efisiensi kerja sesuai amanat pemerintah pusat di paragraf 4. Dan yang ketiga, selama tidak melanggar hukum dan berorientasi pada kebijakan publik, sudah kewajiban Rudi untuk mendukung pelaksanaannya. Itu yang terkait berorientasi layanan. Untuk yang akuntabel, boleh saya tunjuk rekan saya, Pak? Gimana?
Boleh, boleh. Yang Dibacakan akuntabel boleh saja ya. dilanjut. Ya, boleh. Dibacakan saja ya. Untuk dilanjutkan rekan saya Pak ya, untuk Ya, selanjutnya boleh silakan. ya Pak. Iya, berbagi. Mbak Mbak Mas Naufal, boleh dibantu Mas Naufal yang Ya, silakan. akuntabel. Baik, saya ambil alih. Untuk akuntabel agak ke atas sedikit, Mas. Nah, Suaranya kecil, iya. Suara saya terdengar, Pak? kecil, agak kecil. Oh iya. Untuk akuntabel, kelompok ini ingin mengarahkan isu ke media sosial agar kepala dinas yang baru tampak tidak kompeten. Rudi dengan tegas menolak ajakan tersebut. Nah, di sini kita ambil dari paragraf 6 dan kemudian ada di paragraf 5, yakni meski ia tahu bahwa data tersebut tidak tergolong rahasia tingkat tinggi, Rudi tetap menolak permintaan itu. Di sini juga mendapatkan nilai implementasi dari akuntabel yang dilakukan oleh Rudi. Yang kemudian di paragraf 8 juga merupakan implementasi dari akuntabel, di mana dedikasi Rudi juga terlihat saat ia rela bekerja di luar jam kantor untuk memastikan dokumen strategis dapat dikirim tepat waktu ke Kementerian Pusat. Mungkin bisa saya kembalikan kepada Mas Rinanda. Terima kasih. Oke, boleh dilanjut aja Mbak Lana. Selanjutnya nanti disebutkan rekannya aja Mbak. Selanjutnya. Baik, selanjutnya dari nilai kompeten. Yang pertama terlihat dari kalimat ketika program baru seperti digitalisasi arsip dan pelatihan daring mulai dilaksanakan, Rudi menjadi orang pertama yang mendaftar dan mendorong teman-temannya untuk ikut berpartisipasi. Ini terletak pada paragraf ke-7. Kemudian yang kedua, nilai kompeten terlihat pada kalimat, meskipun perubahan itu menuntut kerja tambahan dan pemahaman sistem baru, ia tetap menunjukkan semangat untuk belajar dan melibatkan diri secara aktif dalam proses transformasi. Kalimat ini terdapat pada paragraf nomor 3. Untuk selanjutnya, nilai harmonis akan disampaikan oleh Mbak Habibah. Ya, selanjutnya untuk nilai harmonis ada pada paragraf 10, yaitu pada kalimat, tidak semua orang setuju dengan pendekatan pimpinan baru, namun Rudi tetap menempatkan dirinya sebagai pelaksana tugas negara yang siap mengikuti arahan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia tidak pernah memperlihatkan sikap menentang atau berupaya menghasut rekan kerja untuk menolak kebijakan. Sekalipun secara pribadi mungkin merasa kurang setuju terhadap beberapa hal tersebut. Kalimat yang selanjutnya ada pada paragraf yang ketujuh, yaitu kalimat Rudi selalu memastikan untuk menyampaikan masukan yang konstruktif tanpa menjatuhkan kebijakan yang telah diputuskan. Kemudian di kalimat terakhir ada Rudi menjadi orang pertama yang mendaftar dan mendorong teman-temannya untuk ikut berpartisipasi. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Naila. Baik, nilai loyal di sini ada di paragraf Ya. 6. Dibacakan 3 saja ini yang loyal ya. Baik, Pak. Kelompok ini ingin mengarahkan isu ke media sosial agar kepala dinas yang baru tampak tidak kompeten. Rudi dengan tegas menolak ajakan tersebut. Baginya, tindakan tersebut tidak hanya melanggar etika profesi, tetapi juga mencederai tanggung jawabnya sebagai aparatur negara. Kemudian ada di paragraf 8, yaitu dedikasi Rudi juga terlihat saat ia rela bekerja di luar jam kantor untuk memastikan dokumen strategis dapat dikirim tepat waktu ke Kementerian Pusat. Dan yang ketiga yakni di paragraf 5, meski ia tahu bahwa data tersebut tidak tergolong rahasia tingkat tinggi, Rudi tetap menolak permintaan itu. Baginya, memberikan informasi institusi tanpa prosedur yang sah dapat menimbulkan risiko bagi lembaga, terlebih jika data tersebut disalahgunakan. Selanjutnya akan dibaca oleh Mbak Husnul Fatimah. Yang berikutnya yaitu adaptif. Meskipun perubahan itu menuntut kerja tambahan dan pemahaman sistem baru, Pak Rudi tetap memastikan semangat untuk belajar dan melibatkan diri secara aktif dalam progres transformasi pada paragraf 3 dan juga paragraf 7, yaitu ketika program baru seperti digitalisasi arsip dan pelatihan daring mulai dilaksanakan, Rudi menjadi orang pertama mendaftar. Yang berikutnya akan disampaikan oleh Mbak Keisha.
kolaboratif. Mic-nya masih mute, mic. Mic-nya masih mute. Ya, silakan. Ini sudah terdengar, Pak. Sudah. Ya, saya akan melanjutkan yang berikutnya, yaitu pada kolaboratif, membangun komunikasi lintas bidang, mendokumentasikan semua proses, dan melaporkan capaian secara berkala kepada pimpinan, yaitu pada paragraf 10. Baik, terima kasih. Halo? Oke. Baik, Bapak Ibu, terima kasih ya. Dari hasil diskusi analisis ini, nampaknya Bapak Ibu sudah memahami bagaimana cara mengimplementasi, cara melaksanakan nilai dasarnya berdasarkan kasus tadi. Dan misalnya dari nilai adaptif ini. Pak, meskipun perubahan itu menuntut kerja tambahan dan pemahaman sistem baru, Pak Rudi tetap menunjukkan semangat untuk belajar. Nah, ini semangat untuk belajar ini kira-kira masuk ke kompeten atau adaptif? Bisa keduanya, Pak. Untuk belajar dan melibatkan diri secara aktif dalam proses transformasi. Masuk mana kira-kira? Yang Belajar. semangat belajar, kompeten, Pak. Melibatkan diri dalam proses transformasi adaptif. Ya, karena di kode perilaku atau kode etik dari kompeten itu apa? Ada salah satunya adalah belajar. Semangat untuk belajar. Mengembangkan diri, belajar terus-menerus. Itu ada di dalam kode etik atau kode perilaku kompeten. Oke. Baik, Bapak Ibu, kita aplaus untuk kelompok 3. Baik. Selanjutnya kelompok 4. Silakan kelompok 4. Kelompok 4 siapa yang akan menampilkan? Pak Torik. Oke, silakan Pak Torik. Baik, Bapak, apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Ya, sudah. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibacakan 3 saja ya. Oh, oke. Baik, Bapak. Oke. Mohon izin kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan analisis kasus implementasi berakhlak tentang kasus sampah. Yang pertama, Bilang lagi, Bu. oke, sebentar Bapak. Bapak Torik mungkin ada kendala. Sebentar ya, Bu. Close tiba-tiba. Oke, apakah share screen-nya sudah terlihat Bapak dan teman-teman? Sedang proses, Bu. Oke, sudah. Silakan. Oke, baik. Untuk analisis kasus implementasi berakhlak, yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Di sini uraian indikatornya terdapat dalam paragraf 2, yaitu melihat kondisi tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH mengambil inisiatif untuk mengatasi masalah ini secara sistemik. Kemudian nilai yang kedua ditunjukkan pada paragraf 4. Dinas Kesehatan menyarankan agar edukasi mengenai dampak sampah terhadap kesehatan dimasukkan dalam penyuluhan rutin Posyandu. Kemudian nilai ketiga terdapat pada paragraf 7, yaitu pelayanan publik menjadi fokus utama karena tujuan akhirnya adalah kenyamanan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian nilai kedua adalah akuntabel. Yang pertama ditunjukkan dalam paragraf 7. Integritas ditunjukkan melalui komitmen setiap anggota tim untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tanpa pamrih. Kemudian, yang kedua ditunjukkan juga masih dalam paragraf yang sama, yaitu paragraf 7. Akuntabilitas tercermin dalam pelaporan yang transparan, serta penggunaan anggaran yang tepat sasaran.
Kemudian nilai yang ketiga adalah kompeten. Ditunjukkan oleh kalimat pada paragraf kedua, yaitu melihat kondisi tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup mengambil inisiatif untuk mengatasi masalah ini secara sistemik. Kemudian nilai yang kedua ditunjukkan pada paragraf 5. Dalam tahapan pelaksanaan, ASN dari berbagai dinas berbagi tugas sesuai keahlian dan tanggung jawab masing-masing. Kemudian nilai kompeten yang ketiga ditunjukkan pada paragraf 7, yaitu profesionalisme tergambar dari kesiapan tiap ASN menjalankan tugasnya berdasarkan kompetensi dan aturan yang berlaku. Untuk nilai selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Ibu Zenita. Silakan Ibu Zenita. Baik, Bapak. Selanjutnya yaitu nilai harmonis. Poin yang pertama, pada paragraf 3, dalam forum tersebut, Kepala DLH membuka diskusi dengan penuh keterbukaan dan saling menghargai pandangan dari masing-masing dinas. Selanjutnya pada paragraf 5, poin B, tidak ada yang merasa lebih penting dari yang lain. Setiap peran dipandang berharga, bahkan saat terdapat hambatan di lapangan, seperti rendahnya partisipasi warga di beberapa desa. Juga terdapat pada paragraf 8, kegiatan ini juga memperlihatkan pentingnya keterbukaan, kepercayaan, dan rasa saling menghargai antar ASN dari instansi yang berbeda. Tidak ada dominasi satu pihak. Kemudian nilai loyal ada pada paragraf 8, yaitu mereka bekerja bukan untuk mengejar penghargaan individu, melainkan untuk memberikan dampak terbaik bagi masyarakat. Kemudian nilai adaptif terdapat pada paragraf 4. Dari hasil diskusi tersebut muncul gagasan untuk mengembangkan program edukasi lingkungan terintegrasi di sekolah dan posyandu, serta penyebaran informasi melalui media sosial dan radio daerah. Yang kemudian terakhir nilai kolaboratif terdapat pada paragraf 2, ia mengajak perangkat daerah lainnya yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan isu pengelolaan sampah seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk duduk bersama dan merumuskan solusi. Poin B terdapat pada paragraf 4, yaitu Dinas Pendidikan menyambut baik ide pengintegrasian materi pengelolaan sampah ke dalam kegiatan ekstrakurikuler. Dinas Kesehatan menyarankan agar edukasi mengenai dampak sampah terhadap kesehatan dimasukkan dalam penyuluhan rutin posyandu. Sementara itu, Dinas Kominfo berperan dalam merancang kampanye digital dan Dinas PMD membantu mengkoordinasikan kepala desa dalam pembentukan kader lingkungan desa. Dan yang terakhir terdapat pada paragraf 9, yaitu beberapa kepala daerah dari provinsi tetangga datang berkunjung untuk mempelajari pola kerja lintas dinas yang berhasil dijalankan oleh para ASN di daerah tersebut. Tidak sedikit pula ASN dari daerah lain yang terinspirasi untuk membangun pola kerja serupa di tempat tugas mereka. Sekian presentasi Baik, dari ya. kelompok 4. Terima kasih, kita aplaus untuk kelompok 4 ya, yang telah mempresentasikan hasil analisis kasusnya. Bapak Ibu, saya meyakini jadi Bapak Ibu sudah memahami berdasarkan kasus-kasus tadi, ya, baik kelompok 3 maupun kelompok 4, mendapatkan ya cara mengimplementasikan nilai berakhlak. Tujuannya itu. Nah, tinggal nanti bagaimana Bapak Ibu memasukkannya di dalam rancangan aktualisasi. Cara mengimplementasikan berakhlak itu di dalam setiap kegiatan. Kemarin sudah saya share ya, kalau tidak salah, sudah saya bagikan cara mengimplementasikan di situ ya. Saya akan bla 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 yang menunjukkan berorientasi layanan. Saya akan bla 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 yang merupakan wujud kompeten. Kurang lebih ya, kurang lebih seperti itu. Nanti di dalam rancangan aktualisasi juga seperti itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri, saya ingin membagikan sebuah cerita ya tentang wortel, kopi, dan telur. Sudah pernah mendengar cerita ini Bapak Ibu? Belum ya? Belum. Ingin berbagi. Belum, Pak. Ini saya kira ini kita bisa mengambil inspirasi ya, mengambil inspirasi apa yang terjadi pada wortel,
telur, dan biji kopi. Oke. Taruhlah 3 mangkok berisi air di atas api. Di mangkok yang pertama, masukkan wortel. Mangkok yang kedua, masukkan telur. Kemudian di mangkok yang ketiga, masukkan biji kopi yang telah ditumbuk menjadi bubuk kopi. Didihkan ketiga mangkok tersebut selama 15 menit. Kemudian ambillah yang telah Anda masukkan ke dalamnya. Ada wortel, telur, dan biji kopi yang telah diubah menjadi bubuk. Kita lihat apa yang terjadi pada wortel. Wortel masuk dalam kondisi keras. Sekarang menjadi sangat lunak. Telur masuk dalam kondisi lembut di dalam. Sekarang menjadi keras di dalam. Apa yang terjadi dengan kopi? Bubuk kopinya hilang, tetapi airnya menjadi berwarna kopi dan memiliki aroma kopi yang nikmat. Kita coba sekarang pikirkan tentang kehidupan. Hidup tidak selalu mudah. Hidup tidak selalu menyenangkan. Kadang-kadang hidup sangat keras. Bahkan di dunia kerja juga demikian ya. Tidak selalu mudah, tidak selalu menyenangkan, dan kadang di tempat kerja itu keras. Semua tidak terjadi seperti yang kita harapkan. Orang-orang tidak memperlakukan kita seperti yang kita harapkan. Kita kadang kerja keras tetapi mendapat hasil yang sangat sedikit. Apa yang terjadi ketika kita menghadapi kesukaran? Kita coba kembali ke tadi. Ada wortel, ada telur, ada kopi. Air yang mendidih ibarat persoalan kehidupan. Kita dapat seperti wortel. Kita masuk dengan keras dan kuat, tetapi kita keluar dengan lunak dan lemah, lemes. Kita menjadi sangat lelah. Kita kehilangan harapan. Kita menyerah. Tidak ada lagi semangat berjuang, maka jangan seperti wortel. Kita dapat seperti telur. Kita mulai dengan hati lembut, peka, ramah, sopan. Tapi kemudian kita berakhir dengan hati yang keras dan tanpa perasaan. Kita benci orang lain. Bahkan kita benci pada diri kita sendiri. Hati kita membeku. Tidak ada lagi kehangatan. Yang tinggal hanya kepahitan. Maka jangan seperti telur. Kemudian kita bisa menjadi seperti biji kopi. Air tidak mampu mengubah bubuk kopi. Bubuk kopi yang mampu mengubah air. Airnya berubah karena bubuk kopi. Cium, rasakan, dan minum. Makin panas airnya, makin nikmat rasanya. Kita dapat menjadi seperti biji kopi. Kita membuat sesuatu yang indah dari kesukaran yang kita hadapi. Kita belajar sesuatu. Kita mendapat pengetahuan baru, keterampilan baru, dan kemampuan baru. Dan kita tumbuh bersama pengalaman. Dan kita membuat dunia sekeliling kita menjadi lebih indah. Itulah Bapak Ibu, kita bisa milih nih,
Bapak Ibu sekarang mungkin menjadi pegawai ya, CPNS menjadi pegawai baru. Nanti semakin lama Bapak Ibu menjadi PNS, akan semakin banyak dinamika yang Bapak Ibu hadapi. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu akan menjaga prinsip yang sudah dimiliki? Tentu dalam hal ini adalah prinsip baik, idealisme yang baik. Ataukah Bapak Ibu akan seperti wortel atau telur tadi? Ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, memungkasi, mengakhiri sinkronus yang ketiga yang merupakan sinkronus terakhir dari agenda 2, kami undang Bapak Ibu untuk merumuskan agenda 2 berakhlak di dalam 2 kata. Merumuskan agenda 2 berakhlak di dalam 2 kata. Kami beri waktu 1 menit, silakan. Agenda 2 berakhlak dalam 2 kata. Silakan Bapak Ibu rumuskan dalam waktu 1 menit. Sudah Bapak Ibu? Cukup ya? Agenda 2 berakhlak dalam 2 kata dimulai dari Pak Rinanda. Agenda 2 berakhlak Oke, Pak. dalam 2 kata. Silakan Pak. Dalam 2 kata, menjadi kopi, Pak. Menjadi kopi. Menjadi kopi. Baik, berikutnya Ibu Naila. Agenda 2 berakhlak dalam 2 kata. Integritas profesional. Integritas profesional. Ibu Sylvia. Agenda Aksi 2 nyata, berakhlak. Pak. Aksi nyata. Agenda 2 berakhlak Ibu Imro'atul. Meningkatkan profesionalisme, Pak. Meningkatkan profesionalisme. Agenda 2 berakhlak dalam 2 kata Ibu Susi. Ibu Susi. Berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan. Ibu Husnul Khotimah. Agenda 2 berakhlak dalam 2 kata. CPNS berakhlak, Pak. Bu, jangan besok ya. Kalau pas seminar wajahnya supaya kelihatan Bu ya, enggak cuma ujung. Ngapunten, suara Bapak kecil sekali Oh di ya. laptop saya, Pak. Oh, Nggih. karena nggak pakai headset ya. Oke. Nggih. Baik, berikutnya ya, Pak Noval. Agenda 2 berakhlak dalam 2 kata. Belajar baru. Belajar Baru. baru. Baik. Pak Noval juga besok pas seminar ganti headset Pak ya, supaya lebih enak, lebih jelas suara. Ibu Kaisa, agenda 2 berakhlak dalam 2 kata. ASN bermanfaat, Pak. ASN bermanfaat. Ibu Lana, agenda 2 berakhlak. Siap berproses. Siap berproses. Ibu Sajida, agenda 2 berakhlak. Ibu Sajida. ASN berakhlak, Pak. ASN berakhlak. Pak Torik, agenda 2 berakhlak dalam 2 kata. Filosofi bermakna, Pak. Filosofi bermakna. Ibu Zahra. Suaranya tidak ada, Bu. Suaranya tidak ada. Kolaborasi dan kompetensi. Kolaborasi dan kompetensi. Ibu Puspa, agenda 2 berakhlak. Budayakan berakhlak, Pak. Budayakan berakhlak. Ibu Widat, agenda 2 berakhlak.
Refleksi belajar, Pak. Refleksi belajar. Ibu Puspita, agenda 2 berakhlak. Profesional dan pengabdian, Pak. Profesional dan pengabdian. Pak Poli, agenda 2 berakhlak. Adaptif dan loyal, Pak. Adaptif dan loyal. Pak Syafiqul, agenda 2 berakhlak. Ya, Pak Syafiqul, suaranya tidak ada. Halo Pak Syafiqul, suaranya tidak ada. Tidak ada suara. Oke, Ibu Sofin, agenda 2 berakhlak dalam 2 kata. Budaya kerja. Budaya kerja. Pak Hanafi, agenda 2 berakhlak. Sepenuh hati. Apa Pak? Sepenuh hati. Siapa ngabdi? Sepenuh hati. Sepenuh hati, ya nggak jelas ini suaranya. Pak Syarifuddin, agenda 2 berakhlak. Inspiratif dan Ini simulatif, Pak. inspiratif dan simulatif. Terakhir Ibu Nurjana, agenda 2 berakhlak dalam 2 kata. Ibu Nurjana, Berwawasan luas. berwawasan luas. Ya, Pak Pak. Syafiq, ulangi Pak Syafiq. Kompeten bermanfaat, Bapak. Kompeten bermanfaat. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah ya, agenda 2 sudah usai. Sinkronus ketiga hari ini. Sekali lagi saya berpesan Bapak Ibu, pemahaman Bapak Ibu terhadap nilai-nilai dasar hendaknya diinternalisasikan ya, diinternalisasikan. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu sudah kita antar di dalam diskusi, kemudian studi kasus mengenai bagaimana cara mengimplementasikan nilai dasar ASN berakhlak. Nah, kemudian berkaitan dengan seminar Bapak Ibu, saya pesan betul bahwa perhatikan ya, mic, kemudian peralatan. Jangan sampai ada kendala ya, jangan sampai ada kendala ketika sebelum presentasi coba dicek dulu Pak. Dicek kualitas mic-nya apakah lancar atau tidak, putus-putus atau tidak ya. Kalau ada kendala jauh hari siapkan, pinjam saudara atau pinjam adik atau kakak gitu ya, supaya nanti pada saat seminar tidak ada kendala, termasuk laptop yang digunakan. Nah, hal ini penting karena supaya apa? Penguji itu nyaman menyimak pemaparan Bapak Ibu. Ketika penguji nyaman menyimak pemaparan Bapak Ibu, maka teknik komunikasi ini menjadi bagian penilaian. Nah, cara Bapak Ibu menyampaikan pemaparan, dalam hal penyampaian paparan itu tergantung pada kualitas suara, kemudian kelancaran sinyal, kemudian kelancaran laptop yang digunakan. Itu masuk bagian dari teknik komunikasi yang masuk dalam kriteria penilaian. Itu ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Dan mohon maaf apabila selama beberapa kali sinkronus ada kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Dan marilah kita akhiri sesi yang ketiga sinkronus yang terakhir agenda 2 dengan bacaan tahmid bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu tugas yang harus dikerjakan Bapak Ibu. Saya kirim tugasnya ya. Tugas ke individu yang keempat. Nah, silakan. Saya kirimkan melalui menu chatting. Silakan diunduh. Yaitu merekam pengalaman pembelajaran dalam bentuk tertulis. Silakan diunduh. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Bapak. Terima Sama-sama. kasih, Diunduh ya Pak Bapak. Rinanta dan ketuanya yang Pak Torik ya. Nanti disampaikan ke anggota kelompok. Baik, Pak. Sudah diunduh? Sudah, Pak. Baik, kita akhiri ya end meeting ya Bapak Ibu. Izin live meeting ya.
Mbak Susi. Sudah boleh live ya, sepertinya ya. Nah,